Fokus Teater Bogor bikin program ya berupa ngobrol-ngobrol kayak gini dengan judul Fokus Ngobrol Teater. Ini episode yang ketiga. Jadi yang pertama itu kita bicara soal teater pasca pandemi bersama perwakilan Dewan Kesenian Kota Bogor. Terus kemarin terakhir itu memasyarakatkan teater di dunia sekolah. Itu perwakilan dari salah satu pelatih teater di Bogor, itu Ayeng. Terus untuk malam ini tema yang kita usung itu perempuan dalam lingkaran. Lingkaran di sini maksudnya lingkaran dalam teater ya. Bukan cuman komunitasnya, bukan cuman secara komunitas, bukan cuman secara komunal, tapi juga eksistensi berteater secara individu. Kayak gitu. Rencananya insya Allah, mohon doanya juga. Jadi nanti kita akan mengumpulkan episode-episode ngobrol kayak gini dengan tema-tema yang berbeda, dan kita akan bukukan. Jadi sejauh ini kan memang nutriensinya hanya berupa jurnal aja yang udah kita muat di blog kita fokusteaterbogor.com. Oke, langsung aja kita panggilin narasumbernya. Terus ya, ini Aura, salah satu aktor perempuan di Bogor yang masih eksis di dunia panggung Kota Bogor dan sekitarnya. Selain berteater juga ya dia pekerjaan sehari-harinya sebagai MC kondang ya. Iya, mahal lagi. MC kondang dan mahal. Cuman dibayar murahnya sama FTB. Iya, sama FTB itu. Pokoknya perangkatan Kemuning Gading tuh, perangkatan Lentera, Karung tuh dibayar murah gua udah. Gue melihat pada gue kan ini. tidak berkendara. Iya. Ya kan? Tapi ternyata dia itu nggak begitu. Ya banyak lah kendala memang, tapi yang akhirnya terlihat dan membuat teman-teman lu ini tidak lanjut di teater itu banyak gitu kan. Iya. Tapi itu di zaman lu. Tapi itu di zaman lu. Nah, kira-kira ini perbedaan kendala yang dialami sama perempuan-perempuan dalam teater di masa sekarang. Kalau di masa sekarang, lu kan melihatnya gimana? Kalau gue ngelihatnya gini, sejauh yang gue ingat ya, dan beberapa kali gue ada dalam kesempatan dan ada di Bogor lah gitu. Kalau gue ada di Bogor itu berarti gue lagi libur kerja ya kan, jadi mau ngabisin duit lah. Nah, jadi kalau yang gue lihat memang ini jadi tantangan sebenarnya ya, maksudnya zaman sekarang itu janganlah dulu bicara teater gitu. Kita kalau bicara soal budaya gitu, kalau kita bicara soal semua yang serba vintage gitu misalkan istilahnya, memang banyak tantangannya lah gitu, istilahnya banyak PR-nya gitu. Atau misalkan seperti ya nonton teater misalkan, kalau kita bicara zaman memang ada tantangan tersendiri gitu, yang bikin kita mikirnya tuh benar-benar bolak-balik lah gitu. Nah, tapi kalau gue lihat perempuan-perempuan yang ada dalam lingkaran teater yang sekarang kalau gue lihat mereka ini, tapi ini generasi yang paling sekarang lah ya. Kita bukan generasinya Putri ya. Ya kan, yang sekarang dulu ya. Enggak, maksudnya sekarang itu ya 10 tahun ke belakang kan kalau lu kan udah lewat 10 tahun. Oh iya benar, iya. Berkaryanya udah lebih dari lewat. Oh iya benar-benar. Jadi gini,
kalau jadi gini, memang perempuan pada akhirnya apa namanya eksistensi mereka itu akan ada, apakah dia lanjut ataupun tidak itu memang kalau untuk perempuan itu ada pada ketika dalam hidupnya sudah mau berkeluarga gitu, menikah gitu. Jadi memang sepertinya akan seperti itu gitu. Nah, kalau yang sekarang ya itu gue bilang, jadi nggak bisa dihitung dengan jari gitu loh. Mereka tetap ada dalam lingkaran tetap ada dalam teater itu memang bisa dihitung dengan jari gitu. Tapi ini gue tekankan, istilahnya sekalipun perempuan ini sedikit, tapi dia punya banyak sayap gitu. Dia punya banyak angle yang bisa dilihat gitu loh. Gitu. Jadi memang kami sedikit, memang itu faktanya, iya gitu. Faktanya perempuan akan lebih sedikit ada dalam ruang teater lah gitu. Karena nanti di mereka akan ada pada tahap fase di mana yaitu mau nggak mau ya kan menikah gitu. Nah, disitulah kita bisa lihat siapa yang nantinya masih tetap eksis dalam teater, siapa yang enggak gitu. Enggak, ini kan enggak, artinya enggak, maksud gue gini. Yang di komunitas teater kampus sendiri juga banyak yang berkendala gitu. Banyak yang berkendala yang belum nyampe setahun aja akhirnya ya dia udah menyerah duluan kayak gitu. Cuman memang kayaknya kurang pas kalau lu yang jawab gitu ya. Karena tadi kan gue bagi ya lu masanya udah 10 tahun lebih gitu. Maksud gue yang pertama yang muda itu ya 10 tahun kebelakang ini gitu. Ini gue nah gue coba ngehadirin narasumber yang lain ya. Gue mau nyoba si Putri buat bicara soal kendala apa aja sih kira-kira sebenarnya kendala yang pernah dialami dia, kendala sama teman-temannya sampai akhirnya diteruskan untuk menyerah kayak gitu. Gue juga pengen denger tuh kira-kira gue ada nggak di dalam kendala itu, maksudnya pernah melewati apa enggak? Waduh. Hai. Lentera banget tuh. Bukan, ini mah Hogwarts. Apa gimana? Ya, jadi melanjutkan tadi. Ya, oh ya, ini perkenalan dulu. Nggak usah pakai dekat-dekat, mancing aja. Nggak usah sama mesra. Kan frame-nya kecil. Jadi gue mau kenalin dulu ya. Ini Putri. Dia dari sekarang berteater di Pokersen, di studi teater di Pokersen. Sebelumnya dia aktif di teater kampus Sanggar Seni TK Juanda Bogor. Ya ini menurut gue emang salah satu teatrawan cewek di Bogor yang masih eksis, yang masih bisa bertahan dengan segala kendala-kendalanya. Tapi juga dia punya pengalaman secara emosional mungkin ya, temennya seangkatannya gitu, atau seangkatan di bawahnya, seangkatan di atasnya yang akhirnya menyerah kayak gitu. Jadi gerah gue melihat yang berdua-dua. Itu udah ada kipasnya. Iya. Jadi datanya sebenarnya kalau zamanan gue itu kalau pas kuliah memang tuh waktu sama kuliahnya kalau buat gue pribadi
sebenarnya persoalan sama kuliah nggak ada sama sekali. Ya lancar-lancar aja gitu teater sama kuliah. Soalnya prinsipnya ya kuliah tidak boleh mengganggu teater gitu. Simple. Oh, betul. Seperti itu. Cuman kalau yang lain ya sama seperti yang dihadapi sama Telora gitu. Tidak seperti gua, orang-orang gitu, teman-teman. Nah, Apalagi yang kan gue cewek. bilang iya KTP Indonesia baru calon Put. Siap. Nah, terus dari situ akhirnya ya mau mereka membuat skala prioritas sendiri di mana yang akhirnya teater itu menjadi nomor sekian. Atau tujuan mereka ketika masuk teater itu sudah terpenuhi atau ketika masuk teater tidak sesuai ekspektasinya. Ternyata teater itu begini dan begitu. Itu yang dihadapi. Nah, begitu lulus, terus kan gue gabung di Pokersen. Nah, pas di Pokersen beragam sebenarnya karena nggak cuman anak kuliahan atau yang udah lulus kuliah dalam artian kerja, tapi juga ada sekolah. Nah, ternyata persoalannya lebih kompleks lagi, apalagi yang anak sekolah. Kalau yang anak sekolahan itu persoalan izin sama orang tuanya. Kalau yang anak kuliahan ya masih bisa lah, apalagi yang ngekos gitu. Ya, masih di kendala kan. Terus sekarang nih gue udah di fase berumah tangga. Memang ketika berumah tangga skalanya berubah gitu, berubah banget. Antara nyusuin sama bikin properti, sih ya, kumaha tah. Tapi tetap si teater tuh ketika belum beranak itu masih di nomor 1 gitu, masih di pertama prioritasnya. Jadi bahkan ketika bekerja pun bela-belain pulang cepat buat latihan gitu. Berubah bukan lagi kuliah mengganggu teater, tapi pekerjaan jangan sampai mengganggu teater, seperti itu. Nah, ketika sudah mulai hamil, nah itu udah mulai berubah banget, karena prioritasnya udah itu menjadi langsung loncat gitu, nomornya udah bukan lagi 2-3, tapi berubah. Cuman kalau buat gue pribadi itu maksudnya bukan berarti jadi stop gitu teh, tapi depend sampai ada waktunya untuk kembali lagi gitu, karena ya mana ketemu sama bapak ini juga karena teater gitu, jadi rasanya kalau gue juga sering dulu ketemu karena teater. Tapi doi nikah duluan. Sakit hati gue udah berdua. Dia omongin udah nongol belum ya? Tadi kesulitan nih katanya. Buat terus lanjut. Ya yakin sih kalau nanti ada waktunya untuk kembali lagi untuk berproses gitu, karena seperti yang didapat di Kebet juga gitu, ilmu dari Kebet, berhenti belajar adalah sebuah pengkhianatan gitu. Yoi. Dengerin Ra, kerjaan jangan ganggu teater, jangan ganggu teater. Ya begitu. Jadi kalau teman-teman yang lain sepenglihatan gua gitu, semua sama. Soalnya di waktu. Kalau perempuan sebenarnya di waktu sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi izin sebenarnya. Keinginan sebenarnya besar. Contohnya ada satu teman di Pokersen juga, Aini, itu dia persoalannya di perizinan dari orang tua, padahal dia sudah bekerja, itu berkeluarga, masih jomblo, karena orang tuanya, jadi ya mau nggak mau sekarang dia pending dulu sampai nanti orang tuanya adem dan bisa mulai, ya dia lagi seperti itu. Terus kalau prioritas yang lain sebenarnya kalau dari hatinya yang gue lihat sebenarnya mereka ingin sekali, terbenturnya malah bukan dari diri sendiri gitu, tapi dari keadaannya ini yang membuat mereka mau nggak mau harus meninggalkan teater, atau seperti gua gitu sekarang pending dulu sampai nanti waktunya untuk memulai lagi gitu. Ya jadi sebenarnya perempuan-perempuan
perlakuannya sangat keras, sangat keras. Ya, Tapi gue ya. tanya Put, gue tanya, ketika lu bilang pending itu untuk teknis teater kan, teknis dalam artian misalkan garapan kah, ini kah, gitu kan, itu kan pendingnya kan, Betul. Kalau secara betul, secara bukan berteaternya kan. ya betul. Kalau Nah, secara kontribusi itu penting Put, itu penting. ya itu akan terus, itu akan terus berkontribusi. Hanya saja ketika membentuk itu komitmen yang nggak sedikit gitu komitmennya, dan pengorbanannya juga nggak sedikit. Itu yang harus terpending dulu untuk sementara. Tapi kalau dibutuhkan dan bisa berkontribusi, dia akan berkontribusi. Pak pikir nah ini karena ya sudah sangat dirasakan gitu bahwa teater itu tidak membawa mudorot gitu. Kalau Teh Laura merasa teater itu sebagai media meditasi, ya kalau buat gua itu juga teater juga sebagai obat gitu. Betul. Akhirnya kita bisa seimbang. Nah, ketika lu menemui amarah, lu sibuk menyusui, sama laki enak megang handphone, nah di situ lu udah terlatih mengatur tempo marahnya, begitu bukan? Betul sekali. Nah, jadi itu grup gitu lah. Terus tadi gue juga agak tertarik tuh apa persoalan ketika kendalanya itu adalah orang tua gitu. Terlebih lagi oke lah dia sudah bekerja, terus istilahnya ketika perempuan ketika sudah bekerja memang ada bedanya juga dengan laki-laki. Perempuan itu memang sedikit banyaknya para orang tua gitu. Sekalipun dia sudah bekerja, bedanya dengan laki-laki masih tetap ada ibaratnya masih dikekep lah sama orang tua gitu. Nah tapi itu yang gue bilang di sini artinya gini ya buat semua deh perempuan-perempuan ada dalam teater gitu. Sejauh mana sih teater itu penting buat lu dulu deh gitu. Nah ketika lu udah menemukan arti teater dalam hidup lu gitu, lu akan menemukan cara bagaimana lu bisa menjelaskan sama orang tua lu, bisa mendapatkan kepercayaan orang tua untuk lu berproses, minimal untuk datang latihan misalkan. Nah jadi itu dulu gitu, jadi lu harus temuin dulu seberapa pentingnya teater gitu. Kalau lu merasa itu adalah hal yang krusial gitu, penting gitu, maksudnya lu ini gue dengan gue berteater banyak yang gue dapetin gitu. Ketika lu sudah menemukan itu, lu akan menemukan cara untuk menyampaikan pada orang tua lu gitu. Bagaimana mendapatkan kepercayaan gitu. Karena itu juga pernah gue lewatin gitu. Gue yang nggak boleh teater lah gitu kan dan segala macam. Tapi itu yang tadi gue bilang gitu. Nanti lu akan menemukan cara bagaimana lu bisa memberikan orang tua percaya sama lu gitu. Salah satunya, ku bawa lah mamaku ke Fakultas Sastra, ya kan? Nah, menonton dia, nah itulah salah satunya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan solusi buat para perempuan-perempuan saat ini yang masih sudah bekerja jomblo tapi agak menjadi kendala, orang tua menjadi kendala. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan solusi. Ya betul. Sering juga sedikit waktu zamanan kuliah emang sebenarnya kalau orang tua gua nggak boleh atau gimana gitu enggak, tapi kelihatan kalau mereka khawatir dalam artian guanya bisa nggak ngebagi waktu antara kuliah dengan kegiatan yang lain gitu. Sebenarnya yang gue temuin orang tua itu nggak seribet yang keras atau gimana, asalkan kepercayaannya tetap terlaksana, mereka akan baik-baik aja gitu, akan ngasih izin aja. Contohnya kalau yang gue temuin di orang tua gue sendiri, asalkan IPK gue tidak anjlok, tidak turun jauh, terus tidak ada kabar yang tidak enak dari luar gitu yang mereka dengar, sebenarnya mereka fine aja. Kalau khawatir ya pasti orang tua khawatir, apalagi kita perempuan. Terus dunia teater ya pasti selalu menjamah dunia yang jamnya tuh nggak kayak orang kerja normal gitu, selalu malam gitu.
pasti khawatir. Cuman ya itu bagaimana kita menjaga kepercayaan itu. Setelah kepercayaannya dikasih, terus kita bisa ngejaga, otomatis kegiatan-kegiatan kita selanjutnya itu akan terus disupport seperti itu. Betul. Tadi ada pertanyaan tuh si Stella, apakah kita artinya harus menikah dengan laki-laki dari teater? Enggak juga. Enggak harus menikah dengan laki-laki dari teater. Enggak. Apa namanya? Iya, kalau itu nanti beda lagi. Berarti nanti tolong dicatat, Put, ingatkan gua di KTP Indonesia nanti kita ada ruang di mana membicarakan mengenai tidak harus menjadi satu pemikiran gitu, berbeda pemikiran, berbeda karakter, tapi ada di jalan yang sama. Nah, nanti di KTP Indonesia aja. Kalau sekarang bisa sampai jam 5 subuh nanti. Jadi, iya, pertanyaan Stella tadi, apa harus menikah dengan laki-laki dari teater juga? Enggak, ya kan? Kenapa, Kak? Ya, ntar aja, ya. Oke. Dah, itu aja. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye, Put.